Ini Nabi ikut merenovasi Ka'bah. Ya ini Bapak-bapak ya. Falaqad kana yanqul hijaru ala katifihi. Nabi itu memikul batu-batu di atas pundak beliau dan menjadikan kain, ini kain di pundaknya, terus setelah taruh kain di sini baru diangkat batu. Jadi taruh kain di sini, terus beliau memikul batu untuk membangun Ka'bah. Saat itu usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 35 sanatan fil asah. Saat itu usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 35 tahun. Jadi saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 35 tahun, beliau bukan makhluk tertutup, tidak. Bukan makhluk yang mengasingkan diri, tidak. Bukan manusia yang membenci masyarakat dan tidak bersosial, tidak. Rasulullah ikut serta berperan aktif merenovasi Ka'bah bersama kaum Quraisy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita masih dalam kondisi sehat dan panjang umur. Ini ada berita duka tadi ya Pak, saudara kita, seorang putrinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Usianya berapa itu Pak yang wafat itu? Sekitar udah bekerja sih Pak. Oh iya. 23. Oh iya masih. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebajikannya, mengampuni segala dosa-dosanya, menjadikan kuburnya sebagai taman surga. Ya, dan nanti kelak Allah memasukkannya ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita yang masih hidup semoga dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, nanti insyaallah setelah ini takziah, silakan takziah, kita menghibur keluarga yang sedang berduka. Nah, kan ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi itu yakrahu na'ya anil janazah. Nabi itu tidak suka mengumumkan kematian jenazah. Maksudnya apa ini? Kan ada kita dengarkan kajian itu. Jangan menyiarkan berita kematian, misalnya di media sosial, di televisi, atau di surat kabar. Ini maksudnya apa? Maksudnya yang dilarang itu kalau kita menyiarkan kematian seorang saudara kita karena lil mubahah untuk berbanggaan. Wah, ini saya ini keluarga ternama, keluarga besar. Jadi kalau ada yang wafat harus disiarkan. Ini yang dimakruhkan. Ini yang dimakruhkan. Ada lagi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau wafat dia bilang tidak usah disiarkan. Maksudnya apa? Dia tidak ingin menyusahkan, merepotkan saudaranya seperti itu. Tapi kalau disiarkan supaya kita membantu, terus kita mendoakan, ini tidak ada masalah, tidak dimakruhkan seperti itu. Ya mudah kita jangankan yang tua, yang muda. Kalau usia itu ibarat daun pohon, yang muda kadang jatuh, yang tua juga jatuh. Wa kullu syai'in bi ajalin musamma, kata Nabi. Setiap sesuatu itu ada batas waktunya. Ya, silakan air mata mengalir boleh. Ada kasih sayang kita, ada kepedulian kita kepada tetangga kita. Di antara kepedulian itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, siapa yang menghadiri jenazah terus dia membantu mengurusinya, mendoakannya, di situ dia menghadiri saja itu falahu qiratun, dia dapat pahala sebesar 1 qirat.
Satu qiraat itu sebesar satu gunung Uhud. Bapak-bapak yang sudah pergi umrah lihat gunung Uhud besar sekali itu kan. Itu baru datang menyaksikan, menghibur keluarga yang ditinggalkan. Kata Nabi berikutnya, wa man syahidaha hatta tudfana. Ya. Tadi hadir terus sampai disolati ya jenazahnya. Itu dapat satu qiraat. Siapa yang menghadiri jenazah sampai dikuburkan jenazah tersebut, disolati, dia ikut mensolati jenazah tersebut, terus dia ikut ke pemakamannya sampai dikuburkan, ini falahu qiratani, maka dia mendapat pahala 2 qiraat. 2 qiraat itu sebesar 2 gunung Uhud. Ini agama sosial. Jadi kita jangan udah meninggal biarin aja, kita kerja saja, biarin itu yang meninggal. Tidak seperti itu. Nabi mengajarkan kita hadir, hibur keluarga yang ditinggal pergi oleh orang yang meninggal tadi, bantu pemakamannya, kita sholati jenazahnya. Ini adab-adab dalam Islam. Ayat Al-Qur'annya jelas. Ayat Al-Qur'annya sering kita baca di surat Al-Hasyr. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi hati kita jangan terlalu kering, jangan terlalu keras. Ada yang meninggal cuek saja, nggak boleh. Hati kita namanya keras. Ada yang meninggal kita doakan. Ini ayat Al-Qur'annya. Dan orang-orang beriman yang datang setelah kaum Muhajirin dan Ansar, walladzina ja'u yaqulun, mereka itu berdoa. Ini dari generasi pertama para sahabat, kaum Muhajirin dan Ansar. Generasi berikutnya tabi'in, tidak bertemu dengan sahabat tabi'in. Terus ada tabi'in. Generasi berikutnya itu mendoakan para pendahulu mereka yang sudah meninggal, yang sudah mendahului dalam keimanan, meninggal. Apa kita cuek saja? Sahabat mah di masa Nabi udah nggak usah didoakan. Tabi'in nggak perlu didoakan. Tidak. Kita yang belakangan mendoakan mereka. Yaquluna rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna, dan ampuni juga dosa saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami. Ingat guru kita, ingat orang tua kita, ingat kakek nenek kita, doakan yang sudah mendahului kita dalam keimanan. Ini agama Islam tidak keras. Ya udah, mati-mati aja, urusannya sama Allah. Kalau baik dikasih pahala, kalau jahat disiksa. Tidak begitu. Doakan, bukan cuma doakan, keburukannya ditutupi kalau sudah meninggal. Ini adab dalam Islam. Itu wali ikhwanil ladzina sabaquna bil iman, ampunilah saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina, ya Allah jangan jadikan di dalam hati kami ghillan, kedengkian dan dendam, lil ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Jadi kalau hati ibu-ibu bersih, hati ibu-ibu itu suci, itu tidak ada dendam terhadap sesama muslim. Ketika ada saudaranya kena musibah, doakan. Jadi kalau hatinya mudah mendoakan orang lain, ada yang kesusahan didoakan, ada yang meninggal didoakan, itu tandanya hati bapak-bapak dan hati ibu-ibu bersih. Ini ayat Al-Qur'annya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu, ya Allah jangan dijadikan di dalam hati kami kebencian, dendam terhadap sesama orang-orang yang beriman. Di antara tanda hilangnya kedengkian dan dendam di dalam hati kita, kita mendoakan saudara kita. Pak Ustadz, apakah para ulama mazhab mendoakan para pendahulunya? Apakah para ulama mazhab yang berbeda mazhab mendoakan ulama lain yang berbeda mazhab? Iya. Mana buktinya? Itu kita buka kitab mazhab Hambali, Bapak. Mazhab Hambali itu, Bapak, mazhab Hambali itu kalau sekarang adanya di mana? Mazhab Hambali. Kalau di Indonesia kan mayoritas bermazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali ada di negara mana banyaknya mayoritasnya? Di mana, Pak? Yang sampingnya? Di Saudi. Di Saudi, Pak Asnawi ya.
Di Saudi mayoritas atau dominannya mazhab Hambali. Kalau di Mesir dominannya mazhab Hanafi. Kalau di Afrika dominannya mazhab Maliki. Di Indonesia dominannya mazhab Syafi'i. Imam Ahmad punya guru bernama Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini gurunya Imam Ahmad. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Jadi tiga ini nyambung. Yang paling tua Imam Abu Hanifah. Ini ketika Imam Syafi'i sudah wafat, punya anak namanya Abdullah bin Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Punya anak namanya Abdullah. Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i. Terus dia ketemu Abdullah, putranya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Ahmad? Ini ditulis di dalam kitab mazhab Hambali Al-Mughni Libni Qudamah. Wahai Ahmad, wahai Abdullah, kata Imam Ahmad, aku mendoakan ayahmu. Sungguh aku inni la astaghfiru li abika. Aqulu Allahumma gfirli wali walidayya wali Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Ya Abdullah, inni la ad'ullaha fi salati arba'ina sanatan. Nah itu, inni la ad'ullaha arba'ina sanatan fi salati. Aqul Allahumma gfirli wali walidayya wali Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Ini Imam Ahmad ini, lihat bapak-bapak, yang ilmunya tinggi, ibadahnya tinggi, tidak ada dendam sama gurunya walaupun banyak beda pendapat mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Wahai Abdullah putra Imam Syafi'i, sesungguhnya aku mendoakan ayahmu selama 40 tahun. Kita mendoakan saudara paling berapa? 3 hari sampai 7 hari sampai 40 hari. Imam Ahmad mendoakan Imam Syafi'i selama 40 tahun. Di mana? Di dalam sholatnya. Ini di dalam fi sholati, di dalam sholatku, kata Imam Ahmad. Bagaimana doanya Imam Ahmad? Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan ampunilah kedua orang tuaku, dan ampunilah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ampunilah dosa-dosa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mendoakan sang guru. Ini juga disebutkan dalam kitab dalam Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i. Juga disebutkan dalam kitab Al-Mughni Libni Qudamah. Ini imam mazhab, berbeda mazhabnya, walaupun berbeda mazhab dia mendoakan gurunya. Dicontohkan para ulama salaf, jadi dicontohkan oleh para sahabat. Itu bapak-bapak ya. Jadi Islam, ibu-ibu ya, minimal kita punya rasa kepedulian. Nah, itu dia, rasa ikut turut bersedih. Makanya kita disunahkan takziah, menghibur saudara kita yang sedang kena musibah. Menangis silakan, tapi yang dilarang adalah meratap sambil berteriak-teriak, menyebut kebaikan dan lain sebagainya. Itu yang meratapnya itu yang dilarang. Iya, silakan sambil dibuka dulu, dimakan dulu apa itu rotinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa tanggal 7 Muharram ya. Alhamdulillah kalau ada yang puasa, alhamdulillah sunnah. Disunahkan kita memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram. Udah rapi 10 hari. Ustaz Abdul 10 hari. Itu bapak-bapak ya. Jadi kalau ibu mudah mendoakan orang lain, bapak-bapak melihat orang tuh selalu ada hatinya kasihan, didoakan. Melihat orang miskin didoakan, melihat pedagang tidak laku didoakan, melihat orang meninggal kena musibah didoakan. Itu namanya hati bapak-bapak dan hati ibu-ibu bersih. Bersih dari dendam, bersih dari kedengkian. Kan kalau orang dengki mana mau doain lawannya. Dia dengki sama orang lain. Orang lain itu wafat, yang ada dia syukurin mati. Itu kan saking kotornya hati seseorang. Kalau hatinya bersih, didoakan seperti ini.
orang Nabi saja bersabda bapak-bapak, itu kalian jangan mencaci Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal kan wafat sebelum Nabi diutus, ya kan? Jadi Waraqah bin Naufal ini siapa nih? Pamannya Khadijah. Berarti belum saat Nabi wafat, berarti saat beliau wafat ini belum masuk Islam. Itu aja Nabi bilang jangan kalian mencaci. Jangan mencaci Waraqah bin Naufal. Artinya ini ada kabar gembira bagi Waraqah bin Naufal, berarti dia hidup di masa fatrah, masa kekosongan dari kenabian, dan kemungkinan besar atau ini indikasi Waraqah bin Naufal ini calon penghuni surga. Bagaimana dengan orang tua Nabi Abdullah Aminah? Masa kita mengatakan Waraqah bin Naufal masuk surga, terus kita mengatakan ayahnya Nabi Abdullah, bunda Nabi Aminah di neraka? Sangat tidak masuk akal. Nah, para ulama menjelaskan itu Abdullah dan Aminah radhiyallahu anhuma ini beliau di masa fatrah sama seperti Waraqah bin Naufal yang hidup di masa kekosongan Nabi. Itu beliau berdua di surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pendapat Al-Imam As-Suyuti. Baik Bapak-bapak, kita insyaallah itu ya. Nabi juga punya kepedulian, cucunya meninggal, itu dibawa kepada Rasulullah, terus dipangku cucunya itu, air mata Nabi menetes. Itu namanya hati Nabi jangan dikira keras. Memang ya sudah, meninggal saja. Innalillahi ma a'ta wa lahu ma akhadha wa kullu syai'in bi ajalin musamma. Sesungguhnya yang Allah ambil milik Allah, yang Allah berikan kepada kita pada hakikatnya milik Allah juga, dan segala sesuatu ada waktunya. Terus Nabi tertawa, bercanda? Tidak. Dibawa itu cucunya, dipangku oleh Nabi, air mata Nabi menangis. Terus sahabatnya berkata, wahai Rasul, engkau menangis. Kata Rasulullah, innahu larahmah, sesungguhnya ini adalah kasih sayang. Waman la yarham la yurham, siapa yang tidak pernah menyayangi orang, tidak akan disayangi oleh orang lain, juga tidak akan disayangi oleh Allah. Ini Nabi hatinya sangat lembut. Cucunya meninggal, Nabi meneteskan air mata. Bukan cuma itu, cucunya dicium oleh Nabi SAW. Ada lagi datang seorang yang hatinya keras, wahai Rasulullah, aku punya 11 cucu, tidak ada satupun yang pernah aku cium. Ini engkau mencium cucumu? Kata Nabi, Masya Allah, itu kekerasan hati. Waman la yarham la yurham, orang yang tidak ada kasih sayang kepada orang lain, tidak ada kasih sayang kepada anaknya, tidak ada kasih sayang kepada cucunya, itu tidak disayangi oleh Allah, tidak ada disayangi oleh malaikat, bahkan manusia juga sebel, tidak akan sayang kepada dia. Itu Nabi hatinya sangat lembut. Nabi mengajarkan kasih sayang. Bahkan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala ibadahnya rajin, tahajudnya rajin, sedekahnya rajin. Cuman mereka sampai derajat kepada kewalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena kasih sayangnya. Sayang sama orang yang maksiat didoakan, bukan dicaci maki. Sayang sama orang yang miskin didoakan, sayang sama yang berdosa didoakan agar taubat. Itu hatinya penuh kasih sayang. Buktinya mana? Dalilnya mana Ustaz? Ibu-ibu sering baca, bapak-bapak sering baca. Ada seorang pelacur dalam kondisi panas dan kehausan, dia ambil air, dia minum, tiba-tiba ada anjing yang menjulurkan lidahnya saking hausnya. Dia kasihan, dia turun, pelacur itu ngambil air, diberikan kepada anjing tadi. Ini karena perbuatan kasih sayang seperti ini, Allah farahimaha, Allah menyayangi pelacur ini, faghfaralaha, lalu Allah mengampuni dosanya. Ini lihat, kasih sayang nilainya besar sekali di sisi Allah. Kita tahajud sampai jidat kita hitam, sedekah miliaran, tapi hati kita keras, caci maki saudara kita, merendahkan saudara kita, membenci yang berdosa. Itu masih kurang sifat kebaikan kita. Ini pelacur dosa besar, cuma punya kasih sayang, Allah kasihan, Allah rahmati. Jadi jangan remehkan kasih sayang. Jangan sampai kita ini sebagai orang yang beriman cuek, bodoh amat. Itu tidak benar. Tadi hadis sudah saya sampaikan dan ayat Al-Quran sudah saya sampaikan. Baik Bapak-bapak, ini sebagai tambahan buat kita ya tentang tadi berita tentang kematian dan pentingnya kita memiliki kepedulian. Baik, kita insya Allah akan memasuki pelajaran sirah Nabawi. Mudah-mudahan sekitar beberapa menit ini kita membahas
Ishtirakuhu sallallahu alaihi wasallam fi bina'il Ka'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut serta membangun saat Ka'bah direnovasi. Jadi saat Ka'bah dipugar kembali, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut serta membangun. Jadi Ka'bah itu merupakan awwalu baitin buniya ala ismillah wa li ibadatillah wa tauhidih. Rumah yang pertama kali dibangun untuk atas nama Allah Subhanahu wa taala dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga untuk mengesahkan Allah. Rumah yang pertama dibangun itu adalah Ka'bah. Siapa yang membangun Ka'bah, Bapak? Nabi Adam, Nabi Ismail, atau Nabi Ibrahim? Yakin? Kata Pak Asnawi, Ustadz Haidir, Ustadz Abdul, yang pertama membangun Ka'bah adalah Nabi Adam. Nanti kita bahas Bapak ya. Ada riwayatnya seperti itu. Dibangun banahu abul anbiya, dibangun oleh bapak para nabi, yaitu Ibrahim, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ba'dan ana min harbil asnam wa hadmil ma'abid allati nusibat fiha. Jadi kan Nabiullah Ibrahim itu melawan Raja Namrud, lalu menghancurkan berhala. Dipanggil kan Nabi Ibrahim, akhirnya dibakar, tidak mempan. Akhirnya Nabi Ibrahim hijrah. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Aku hijrah. Hijrahnya kemana? Ke Palestina. Terus dari Palestina kemana? Ke Mekah. Nah di situ Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah. Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, yang pertama kali membangunnya adalah Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Terus riwayat yang mengatakan dibangun oleh Nabi Adam ada, cuma nanti dibahas di belakang. Ayat Al-Qur'annya mana? Allah mewahyukan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan kepada putranya Ismail untuk membangun Ka'bah. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah olehmu wahai Nabi Muhammad saat Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail meninggikan pondasi Ka'bah, baru mau membangun Ka'bah kan pondasinya dulu ditinggikan. Dan mereka berdua berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Tuhan kami terimalah dari kami. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah Ka'bah ini ibu-ibu bapak-bapak beberapa kali kena musibah. Pernah kebakaran, pernah kena banjir besar yang membuat bangunannya itu menjadi rapuh, temboknya menjadi pecah, hancur. Itu pernah beberapa kali. Di antaranya adalah banjir besar yang menyerang kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW, beberapa tahun sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai nabi. Beberapa tahun sebelum Nabi diangkat menjadi nabi, itu ada banjir besar yang menyerang Ka'bah. Rapuhlah dindingnya, terus temboknya pecah, seperti itu. Makanya kaum Quraisy, suku Quraisy itu dia kembali merenovasi Ka'bah, karena Ka'bah itu di mata kaum Quraisy juga memiliki qadasah, memiliki hurmah wa qadasah. Ada kehormatan dan kesucian Ka'bah tersebut. Nah ini, jadi masih ada sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim, yaitu memuliakan Ka'bah. Jadi suku Quraisy, kaum musyrik Quraisy itu, musyrikin Quraisy juga memuliakan Ka'bah, menjaga kehormatan dan kesucian Ka'bah. Itu min baqiyatin mimma dhalla mahfuzan min syir'ati Ibrahim alaihi salam. Itu bagian dari syariat Nabi Ibrahim yang masih tersisa dan terjaga. Nah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah
sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, beliau ikut serta. Ini beliau. Jadi Nabi Muhammad bukan orang yang terasing sendirian, bukan orang yang introvert, maunya sendiri aja, tidak peduli dengan kemasyarakatan, tidak. Ini beliau ikut serta berperan aktif merenovasi Ka'bah. Nah ini ibu-ibu, ada pembangunan masjid, kita tidak bisa introvert sendiri saja, udah biarin aja, nggak usah ikut pembangunan. Yang bantu dengan tenaga, alhamdulillah. Yang bantu dengan otaknya mendesain dan lain sebagainya, alhamdulillah. Yang membantu dengan uangnya, alhamdulillah, dan lain sebagainya. Itu bukti kita memiliki kepekaan sosial dan ikut serta dalam aktivitas kemasyarakatan. Ini Nabi ikut merenovasi Ka'bah. Ya ini Bapak-bapak ya. Falaqad kana yanqul hijaru ala katifihi. Nabi itu memikul batu-batu di atas pundak beliau dan menjadikan kain, ini kain di pundaknya, terus setelah taruh kain di sini baru diangkat batu. Jadi taruh kain di sini, terus beliau memikul batu untuk membangun Ka'bah. Saat itu usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 35 sanatan fil ashah. Saat itu usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 35 tahun. Jadi saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun, beliau bukan makhluk tertutup, tidak. Bukan makhluk yang mengasingkan diri, tidak. Bukan manusia yang membenci masyarakat dan tidak bersosial, tidak. Rasulullah ikut serta berperan aktif merenovasi Ka'bah bersama kaum Quraisy. Itu Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dalam pembangunan Ka'bah itu terjadi konflik. Terjadi konfliknya apa? Ini hadis Nabi membangunkan Ka'bah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Bapak-bapak. Kan Hajar Aswadnya dicopot dulu, terus dibangun Ka'bah itu. Nah ini masing-masing kabilah ingin berebutan siapa yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Ini sampai ada satu kabilah ini disebutkan Banu Abdiddar. Nah ini Banu Abdiddar, ada kabilah Bani Abdiddar, dia sudah nyiapin nampan Bapak, Ibu-ibu. Banu Abdiddar ini nyiapin nampan isinya darah. Setiap yang merasa dari suku Bani Abdiddar, suku Bani Abdiddar ini masukkan tangannya di nampan yang berdarah, siap perang. Kalau mereka tidak diberi kesempatan atau tidak diberi kepercayaan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Kaum Quraisy juga ini tidak menunjukkan sikapnya, ini mengerikan, ini kondisinya saat itu sangat menegangkan. Hampir terjadi peperangan antar suku karena berebut meletakkan Hajar Aswad. Nah disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki peranan yang besar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatasi atau mengatasi perselisihan yang terjadi di antara kabilah. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau ini orang yang terpercaya, dicintai. Nah ini kepribadian. Jadi Nabi itu bukan orang yang ngeselin di masyarakat, terpercaya, dicintai, dipercaya. Bukan cuma suku Quraisy saja, bukan cuma Bani Hashim saja, semua suku yang saling bertentangan ini suka sama Nabi. Artinya pribadinya itu indah, disukai banyak orang, tidak egois. Karena tidak egois, semua suku suka, terpercaya, tidak pernah bohong, semua suku percaya. Karena beliau adalah orang yang memperoleh predikat seperti itu, dipercaya, disukai di masyarakat. Kalau egois Bapak-bapak, dibenci sama orang lain. Man kasura aitabuhu qalla ashabuhu. Di masyarakat hobinya caci maki saja. Di masyarakat hobinya ngelihat kekurangan orang saja. Di masyarakat hobinya komplain saja. Ini orang suka mencela seperti ini, berkeluh kesah terus, mengedepankan kekurangan terus, mencaci maki terus. Ini sedikit temannya,
tidak disukai masyarakat. Yang egois juga tidak disukai masyarakat. Maunya memedulikan dirinya sendiri, tidak mau mendengarkan orang. Kalau dia harus didengarkan, pendapatnya harus dipakai. Giliran orang lain berpendapat dilarang. Ini egois. Nabi tidak seperti itu. Ini saking beliau ini memiliki jiwa sosial yang besar, suku-suku yang berselisih saja percaya sama Nabi, dicintai, dipercaya, kepribadiannya bagus dan menyenangkan. Itu Bapak. Jadi egois, tidak bakal dicintai. Satu. Kedua, kita sombong, juga tidak dicintai. Angkuh, suka mencaci maki, itu juga tidak bakal dicintai dan tidak banyak temannya. Ini Nabi. Karena Nabi dicintai, dipercaya oleh semua masyarakat, dipercaya oleh kabilah-kabilah yang bersih. Akhirnya ya sudah, kalau begitu yang meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula adalah Muhammad saja. Waktu itu belum jadi Nabi, adalah Muhammad saja. Setuju? Setuju. Akhirnya Nabi yang mengangkat dengan tangannya yang mulia diletakkan di tempatnya semula. Perselisihan hilang. Ini jadi penting jiwa yang hatinya bersih, memiliki jiwa sosial yang besar, tidak egois, sampai dipercaya oleh masyarakat seperti Nabi Muhammad SAW ini. Ini problem di masyarakat selesai karena Nabi bisa menyatukan antara suku-suku yang bertentangan. Baik Bapak-bapak, ada beberapa pelajaran dan ada beberapa yang bisa kita ambil di sini. Tapi ini sepertinya sudah jam 6, nantilah kita sampaikan. Dan ada pembahasan panjang tentang berapa kali Ka'bah itu dipugar, berapa kali Ka'bah itu dibangun kembali, terus bentuknya seperti apa sebetulnya Ka'bah itu pertama kali. Apakah betul kubus seperti itu seperti sekarang, atau pada awalnya seperti persegi panjang seperti ini, seperti apa ini, kotak tisu. Ini ada pembahasan panjang. Terus berapa kali di masa siapa dihancurkan, di masa siapa diubah lagi. Ini bahasannya sangat panjang. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita ambil pelajarannya. Ini momen karena ada saudara kita yang sedang kena musibah. Silakan kita bertakziah, menghibur saudara kita yang kena musibah. Ini saja Bapak-bapak ya. Jadi Nabi yang kita ambil tadi, Nabi ikut serta membangun, merenovasi Ka'bah pada usia berapa tahun? 35 tahun. Kenapa saat merenovasi Ka'bah ada perselisihan? Disebabkan apa? Disebabkan masing-masing suku ingin meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Akhirnya masing-masing suku mempercayai siapa? Nabi Muhammad. Akhirnya perselisihan menjadi selesai. Nah, berarti Nabi Muhammad SAW jiwa sosialnya tinggi. Bukan orang yang mengasingkan diri, bukan orang yang memiliki kelainan kepribadian, bukan orang yang memiliki gangguan jiwa, bukan. Kan ada itu orientalis menuduh Nabi ini memiliki gangguan jiwa, makanya suka bertahanus, berdiam diri, menyendiri di gua. Tidak benar. Ini buktinya Nabi makhluk sosial, ikut serta membangun dan merenovasi Ka'bah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus beberapa tahun menjadi Nabi. Beberapa tahun sebelum beliau diutus menjadi Nabi. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang perlu kita contoh dari Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin.